Berikutnya juga masih soal informasi lalu lintas. Bagi para pengendara tentunya harus selalu berhati-hati dan membawa surat-surat kendaraan secara lengkap. Kalau Anda melanggar, ini sudah pasti Anda akan kena tilang. Lalu seperti apa sih prosedur alur tilang yang masih dianggap rumit oleh sebagian masyarakat ini? Kami sudah merangkumnya hanya untuk Anda. Bisa kita lihat kelengkapan surat-surat kendaraannya. Iya. Ya. Dengan Mbak Indri ya. Pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan oleh petugas kepolisian bisa kita temui kapan saja. Ya. Beruntung surat-surat kendaraan saya lengkap. Tapi saya penasaran nih, seperti apa sih alur tilang yang sebenarnya? Salah satu SIM tidak memiliki atau STNK tidak dibawa, kita akan berikan surat tilang. Surat tilang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, slip berwarna merah. Polisi memberikan slip merah agar pelanggar mengurus berkas yang disita langsung ke pengadilan negeri. Yang kedua, surat berwarna biru. Jika seorang pelanggar menerima slip biru, ia harus membayar denda maksimal dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Bahkan untuk mengambil berkas sitaan pun, pelanggar tetap harus mendatangi Polda terdekat. Jika terlambat mengambil, Polda akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Selain dua surat itu, terdapat juga beberapa jenis surat pelengkap. Di antaranya slip berwarna hijau untuk arsip pengadilan, kuning untuk arsip pihak kepolisian, dan yang terakhir slip berwarna putih untuk arsip kejaksaan. Setelah mendapat surat tilang, pelanggar biasanya diminta untuk datang ke persidangan. Maksimal waktu sidang adalah 14 hari terhitung sejak surat tilang diberikan. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah datang ke pengadilan negeri. Sebelum mengikuti persidangan, pelanggar terlebih dahulu mengantri di loket pendaftaran. Ya, inilah suasana sidang tilang setiap hari Jumatnya di pengadilan negeri. Bisa dilihat mulai dari 100 sampai ribuan orang mungkin berkumpul di sini untuk mengambil STNK ataupun SIM mereka yang ditahan oleh polisi. Nah, tapi bisa dibayangkan tidak bagaimana proses persidangan dengan orang sebanyak ini? Setelah mendaftar, pelanggar diarahkan menuju loket pengambilan nomor antrian untuk kemudian menuju ruang sidang. Selama ini, pengadilan negeri hanya menyediakan 1 hari dalam seminggu untuk proses sidang tilang. Persidangan pelanggaran lalu lintas itu hanya di hari Jumat. Hari Jumat karena di hari lain kami sudah full dengan perkara-perkara lain. Jadi kalaupun hari Jumat itu ya hanya itulah hari yang kami miliki. Sehingga akan kami layani sampai dengan selesainya para pelanggar itu disidangkan. Sebetulnya persidangan kasus pelanggaran lalu lintas merupakan acara pemeriksaan cepat. Dalam proses tersebut, para pelanggar ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama mereka satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan, hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan. Sebelum proses ini berjalan, pelanggar masih memiliki waktu untuk mengajukan keberatan. Setelah itu, peserta sidang diarahkan ke loket pembayaran denda yang masih berada di dalam ruang persidangan. Kurang lebih jam 8-an, terus saya ngantri ngambil tiket, berduyun-duyun itu, ambil sesaknya, sampai akhirnya saya dapat nomor 388. Sekarang ini pukul 3 baru dapat, sampai cuma bayar 70.000. Antrian yang terlalu panjang menjadi salah satu faktor kekacauan proses sidang. Selain itu, alur berkas perkara yang tidak jelas pun membuat peserta sidang merasa kecewa. Ini dari mereka yang katanya belum dikirim, ini buktinya tidak dikirim. Terus setelah dicek di Pancoran, itu di Satgas Pancoran, itu sudah sama pihak polisinya dikasih bukti kalau itu sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat banyak kekurangan, namun sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya kita mengikuti proses hukum yang berlaku. Ya, beginilah gambaran nyata dari proses persidangan pasca Operasi Zebra 2014 kemarin. Pada saat kondisi seperti ini memang semua pihak dituntut untuk bersabar dan bijaksana dalam bertindak. Satu yang terpenting, jangan pernah melanggar lalu lintas, utamakan keselamatan dan taati peraturan. Indrialita Rinugraha melaporkan untuk
Nah, itu dia. Berarti saya mau tanya dulu nih. Ya. Adrian udah pernah kena tilang? Wah, pernah, Nas. Berapa Jujur. kali? Waduh, kalau dibilang berapa kali, mungkin 3 kalian sih ada, ya kan? Terus ngurus sampai ke pengadilan Nah, juga yang tuh? pernah ngurus sampai pengadilan itu ada. Waktu itu kan pengadilan Jakarta Selatan. Ya, jadi waktu saya mau ke sana, itu saya dicegat oleh para calo. Biasanya kurang lebih udah 100-200 meter sebelumnya. Pak, nggak bisa parkir di sini aja. Jadi ternyata banyak tukang parkir di sini yang juga sebagai perantara sebagai calo. Jadi nyalonya gimana? Jadi gini, dia bilang udah lewat kita aja. Bapak apa sih SIM atau STNK nih yang ditilang? SIM gitu kan. Terus kesalahannya, misalnya kemarin saya melanggar lalu nggak bawa SIM, terus kemudian saya juga melanggar waktu itu kalau nggak salah masuk jalur Transjakarta. Wah, berarti ini 2 pasal, Pak. Itu kenanya mahal, 450.000 sampai 500. Oh gitu ya, tapi cuma 10 menit. Ini yang ngantri ada 3.000-an gitu kan. Terus akhirnya enggak deh, saya ragu kan. Pas datang ke sana, di jalan kita memang ngantri untuk ngambil nomornya dulu. Tapi akhirnya kita dipanggil, masuknya juga berlima-lima. Sampai di dalam kita langsung suruh bayar dan ternyata bayarnya cuma berapa, Nas? 50.000 saja. Jauh Gitu. banget. Memang ngantri, memang agak lebih lama. Tapi kan coba bayangin 50.000 dan 500.000. Mendingan kasih buat memang negara, memang kesalahannya ya kan. Dan juga tertib toh. Jadi Iya. tertib itu harus mulai dari kita, daripada istilahnya nyuap ya. Penegak hukum yang ada di jalan 50.000 juga mendingan langsung, maksudnya ya lakukan sesuai dengan jalurnya. Betul. Jadi kita saling mengedukasi, it becomes a virtuous cycle. Tapi habis itu saya jadi kapok, saya nggak mau lagi. Itu sebenarnya itu kan yang diinginkan. Efek jerahnya, bener-bener. jerahnya itu gitu. Jadi nggak ngasal-ngasal lagi kalau nyetir, benar-benar melihat rambu-rambunya. Karena kadang-kadang ya kalau misalnya kita ngikutin mobil depan gitu, kita kan terlena ikut aja terus kita lupa gitu, ini rambunya yang mana ya, yang bener ya. Itu juga gitu. alasan saya sih kan? waktu kemarin gitu. Padahal sebenarnya emang saya waktu itu bandel, tapi saya minta saya terlena lihat mobil depan bagus banget. Kalau nggak, atau jangan lupa juga kalau misalnya ada 3-in-1, jangan tiba-tiba kelupaan. Iya, Bener, betul, bener banget. Nah, ngomongin 3